Minggu lalu telah kita belajar betapa pentingnya kita memelihara harta rohani yang ada, yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Harta yang rohani inilah yang membuat kita istimewa. Kita adalah orang-orang yang luar biasa, yang didoakan oleh Rasul Paulus supaya kita memahami kebenaran tersebut. Karena kalau kita gagal memahami kebenaran tersebut, maka kita akan menjadi orang Kristen yang tidak dapat menikmati kedahsyatan, kebaikan, kebesaran, pemeliharaan dan kasih Tuhan atas kita. Saudara, kita akan terus dibodohi oleh iblis, kita terus terintimidasi oleh kesalahan, kekurangan kita, dan tuduhan-tuduhan iblis, sehingga kita tidak menikmati apa yang menjadi rancangan Tuhan atas kita. Bapak Ibu Saudara, kita kembali mendengar firman Tuhan hari ini, mengingatkan kita betapa beruntungnya Anda. Mengapa? Karena Anda telah bersekutu dengan Kristus. Apa keuntungan-keuntungan tersebut bagi saudara? Kembali saya ingin baca Efesus pasal 1 ayat 18-19 menurut terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saya memohon agar Allah membuka pikiranmu sehingga menjadi terang, supaya kalian mengerti apa yang kalian dapat harapkan dari Allah yang memanggil kalian. Juga supaya kalian tahu betapa melimpah berkat-berkat yang indah yang disediakan Allah bagi umatnya, dan betapa hebatnya Allah bekerja dengan penuh kuasa di dalam kita yang percaya. Kuasa Allah itu sama seperti kuasa yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, pernyataan daripada Rasul Paulus ini adalah sebuah pewahyuan kepada gereja Tuhan sepanjang zaman. Betapa luar biasanya kebenaran ini yang telah kita terima sebelumnya, bahwa ini adalah harta terpendam yang tak terukur, tak ternilai harganya. Kalau saudara mengerti, saudara akan menghargai harta mulia ini dengan setinggi-tingginya, karena ini akan melebihi apapun, segala sesuatu yang ada di dunia, yang dapat saudara lihat dengan matamu, yang dapat saudara pikirkan dengan pikiranmu, yang dapat saudara rasakan dengan perasaanmu, yang dapat saudara raba dengan tanganmu. Semua itu tidak ada artinya dibandingkan dengan semua kemuliaan yang dirancang Tuhan bagi saudara. Rasul Paulus mengingatkan kita supaya Allah membuka pikiranmu sehingga menjadi terang, supaya dapat mengerti apa yang kalian harapkan dari Allah yang memanggil kalian. Betapa melimpahnya berkat-berkat yang indah yang disediakan Allah bagi saudara. Betapa hebatnya Allah bekerja, betapa luar biasanya Allah bekerja dengan penuh kuasa di dalam saudara. Apakah saudara menyangkali kebenaran ini? Kalau saudara tidak menerima kebenaran ini, sama dengan saudara menyangkali kebenaran ini terjadi atas saudara. Tidak heran jika saudara seringkali jatuh bangun, dibodohi oleh iblis, dan dibuat terpuruk oleh iblis dalam segala bentuk kegagalan-kegagalan, sehingga saudara tidak menikmati segala sesuatu yang dirancang oleh Allah dengan penuh kekuatan kuasanya di dalam Yesus Kristus. Saudara telah membuat sia-sia kehebatan kuasa Allah yang bekerja di dalam saudara yang percaya. Padahal ayat 19 di sini katakan betapa hebatnya Allah bekerja dengan penuh kuasa di dalam kita yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sudah belajar betapa posisi kita, status kita di dalam Kristus itu adalah status yang luar biasa, yang dirancang Tuhan, yang kemudian kita sebut sebagai harta yang mulia, harta yang terpendam,
harta yang harus kita hargai, harta yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, supaya kita dapat menikmatinya. 1 Korintus 6 ayat 17, kita sudah mengikatkan diri dengan Tuhan, kita sudah bahas minggu lalu, sehingga kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Roh kita sebagai manusia yang terbatas secara fisik, semuanya serba terbatas. Tetapi apa yang terjadi saudara? Roh Tuhan berkenan tinggal di dalam kita, menyatu dengan kita, bersatu dengan kita di dalam roh kita. Dia manunggal dengan roh kita. Ia hidup tinggal di dalam roh kita, di dalam tubuh darah daging kita yang serba terbatas ini. Efesus pasal 4 ayat 24, saya ingin mengingatkan kembali, kita telah mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sejati. Saudara tahu, saudara telah diciptakan baru di dalam kekudusan dan kebenaran yang sejati di dalam Yesus Kristus, atau yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara tidak perlu meragukan status saudara, karena saudara telah mengenakan manusia baru. Apa itu manusia baru? Kehidupan ilahi, benih ilahi berkenan ada di dalam saudara. Engkau telah diciptakan seturut kehendak Allah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau roh Allah ada di dalam diri saudara, berarti dalam diri saudara ada kesempurnaan. Memang secara fisik saudara belum sempurna, secara pikiran, perasaan dan kehendakmu memang belum sempurna, tetapi roh Anda di mana roh Tuhan tinggal itu sudah disempurnakan, karena Kristus ada di dalamnya. Roh yang sempurna ada di dalam diri Anda, bukan cuma kakinya saja ya sebagai satu oknum, bukan cuma tangannya atau bukan cuma kepalanya, tetapi seluruh kepenuhan kehendak dan rancangan Allah ada di dalam saudara melalui rohnya yang kudus secara utuh. 1 Yohanes 4:17 saya juga ingin mengingatkan bahwa dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia. Jadi sama seperti waktu Yesus hidup di dunia, kita pun hidup di dunia saat ini. Jadi kalau kehidupan Kristus di dunia ini 2000 tahun lalu ada dengan segala sesuatu, dengan otoritas, dengan segala kekuatan, dengan segala hikmatnya, dengan segala kemampuannya, Ia telah hidup di dunia ini. Saudara pun juga hidup di dunia ini. Bedanya adalah saudara datang lahir dari seorang perempuan berdasarkan kehendak laki-laki dan perempuan. Yesus tidak demikian. Dia lahir ke dalam dunia tanpa dosa. Saudara lahir dengan dosa. Tetapi syukur, di dalam Yesus Kristus saudara lahir dari Allah dan memiliki benih Allah. Saudara punya hak dan waris kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus, karena rohnya ada di dalam saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi percayailah posisimu, statusmu di dalam Yesus Kristus, bahwa roh Tuhan ada di dalam engkau, manunggal dengan engkau. Roh Allah bersaksi bersama roh Anda bahwa engkau adalah anak Allah. Jadi ketahui itu sungguh-sungguh dalam hidupmu, percayai itu dan terima itu sebagai sebuah kebenaran di dalam sepanjang hari hidupmu menghadapi situasi apapun. Ya, saudara tidak akan takut dan gentar menghadapi apapun, karena roh Kristus ada di dalam dirimu. Nah, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan hari ini. Setelah saudara menyatu dengan Kristus, dengan segala keistimewaan saudara di dalam Kristus Yesus, maka ada keberuntungan-keberuntungan. Saya yakin saudara mau menghadapi kehidupan yang penuh dengan keberuntungan. Saudara mau untung dalam
mengiring Tuhan, melayani Tuhan, menjalani hidup saudara setiap hari. Nah, saudara, apa untungnya saudara bersatu dengan Kristus? Saudara sudah satu dengan Kristus di dalam roh Anda. Nah, Bapak Ibu, 3 hal ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah Anda memiliki keberanian dan kebebasan mendekati Allah dengan penuh kepercayaan. Banyak kali orang beribadah, melayani, berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi seringkali terkendala oleh tuduhan-tuduhan. Ada banyak orang Kristen tidak dapat mengalami segala kepenuhan rancangan dan kehendak Allah, berkat-berkat Allah, segala keistimewaan, segala kedahsyatan rancangan Allah seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi di dalam Efesus pasal 1 ayat 18-19. Kenapa? Karena tidak punya kepercayaan penuh menghadap Allah. Kenapa? Karena selalu dituduh baik oleh ketidaktaatan, baik ketidaktaatan besar ataupun ketidaktaatan kecil. Bisa juga karena tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dia lakukan. Bapak Ibu Saudara, coba kita perhatikan kebenaran dalam Efesus pasal 3 ayat 12. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, dengan percaya kepada Kristus dan karena bersatu dengan Dia, kita diberi kebebasan untuk mendekati Allah dengan penuh kepercayaan. Sekali lagi, pertanyaan penting yang harus saudara jawab dalam kekristenan saudara ketika saudara berdoa, saudara melayani. Apakah saudara merasa layak atau tidak layak? Seringkali iblis memanfaatkan segala kekurangan-kekurangan saudara untuk mengintimidasimu, sehingga engkau ragu apakah Tuhan ada, Tuhan hidup di dalam saya atau tidak, apakah saya sudah lahir baru atau tidak, apakah doa saya dijawab oleh Tuhan atau tidak, apakah benar-benar saya dilindungi oleh Tuhan atau tidak. Sehingga saudara, walaupun saudara berdoa, tetapi ya berdoa saja, kalau diterima syukur, tidak diterima alhamdulillah. Bapak Ibu Saudara, saudara tidak punya kepercayaan penuh untuk mendekati Allah, karena engkau membiarkan rasa tidak percaya itu turun atas engkau. Iblis selalu menggoda engkau untuk membuat engkau tidak yakin akan hubunganmu dengan Tuhan itu di dalam rohmu, bahwa hubunganmu dengan Tuhan itu sempurna di dalam rohmu. Roh Kristus tidak mungkin tinggal di dalam saudara jika ia tidak berkenan kepada manusia rohmu. Manusia rohmu itu dihidupkan oleh Kristus melalui kehidupan roh Kristus yang ditaruh di dalam diri saudara ketika saudara percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Engkau dibangkitkan menjadi manusia baru melalui kelahiran baru. Jadi ketika saudara menerima kebenaran ini, saudara harus berani menerima kenyataan ini dalam hidupmu, bahwa saya layak mendekati Allah. Kenapa? Karena dosaku sudah diselesaikan. Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Jadi saudara, bangun sebuah keyakinan dalam dirimu bahwa di dalam Kristus saudara layak. Kecuali saudara tidak percaya Yesus, saudara sama sekali tidak layak. Banyak orang mencampur perbuatannya dengan kelayakannya. Kalau saya baik, baru saya layak. Kalau saya taat, baru saya layak. Saya bisa mendapatkan pertolongan dari Tuhan, lawatan dari Tuhan, berkat dari Tuhan oleh karena saya mampu taat. Bapak Ibu Saudara, kelayakan saudara menerima berkat-berkat di dalam surga itu bukan karena ketaatan saudara, bukan karena kebaikan saudara. Seringkali kalau saudara salah, saudara tertuduh, saudara tidak punya keberanian, saudara hilang keberanian untuk mempercayai bahwa apa yang saudara minta kepada Tuhan itu akan dijawab oleh Tuhan. Dan ini memang intimidasi iblis.
Ini memang upaya iblis, saudara, supaya saudara tidak mempercayai harta terpendam di dalam diri saudara. Supaya saudara tidak mengerti, saudara tidak tahu betapa dahsyatnya panggilan Allah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, dengan luar biasa di dalam diri saudara sebagai orang percaya. Efesus 1 ayat 19. Jadi, pasal 3 ayat 12 tadi, dalam terjemahan lain dikatakan, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Kalau saudara tidak punya iman kepercayaan terhadap statusmu bahwa manusia rohmu telah dibaharui, bahwa engkau telah menyatu dengan roh Allah, rohmu bersatu dengan roh Allah, rohmu bersaksi dengan roh Allah bahwa engkau adalah anak-anak Allah, maka saudara tidak mungkin punya keberanian untuk percaya menghadap Allah. Makanya saudara tidak mendapatkan apa-apa dari Allah. Dalam terjemahan lain, di dalam Dia kita memiliki keberanian dan jalan masuk dengan keyakinan oleh iman kita. Imannya maksudnya. Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Tuhan memberikan kepada kita iman. Itu bukan iman kita. Kalau saudara punya roh Allah di dalam dirimu, Tuhan menaruh iman di dalam diri saudara. Ini yang disebut imannya di dalam saudara. Jadi kalau saudara tidak punya roh Allah di dalam dirimu, saudara tidak mengalami kelahiran baru, tidak mungkin saudara percaya. Kenapa saudara tidak percaya? Karena saudara belum mendapat pewahyuan. Saudara tidak tahu, saudara tidak mengerti, makanya saudara tidak menikmati itu. Semua yang dirancang oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah keberuntungan saudara bersatu dengan Kristus. Saudara punya keberanian. Dalam Lukas pasal 1 ayat 74. Sakaria memuji Tuhan. Dia katakan, supaya kita terlepas dari tangan musuh. Siapakah musuh saudara dan saya? Musuh saudara bukan darah dan daging. Musuh saudara adalah iblis, penguasa roh-roh jahat di udara, yang selalu mengintimidasi saudara melalui kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan saudara. Kalau saudara selalu fokus kepada kelemahan kekurangan saudara, berarti saudara telah dipengaruhi pikiranmu oleh pikiran daripada iblis. Ya, sehingga saudara tidak beribadah kepada Tuhan dengan keberanian, tetapi saudara takut. Tapi setelah saudara menerima Kristus dalam hidupmu, saudara beribadah, melakukan segala sesuatu kepada Tuhan sebagai bentuk ibadah. Apapun aktivitas hidupmu di dunia ini, saudara tidak takut, karena itu adalah ibadahmu kepada Tuhan. Kenapa harus takut? Karena saudara tidak membiarkan diri saudara terintimidasi oleh iblis melalui kekurangan kelemahan-kelemahanmu. Ayat 75 dikatakan, kita telah menerima kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Amin saudara. Jadi datanglah kepada Tuhan dengan penuh keberanian, karena status saudara yang sudah dibenarkan ini, sudah dikuduskan ini, melayakkan saudara untuk beribadah kepada Tuhan dengan tanpa rasa takut terhadap intimidasi, tuduhan-tuduhan dari iblis, tuduhan-tuduhan hati nuranimu seumur hidupmu. Bukan hanya saat engkau rasa baik, bukan hanya pada saat engkau tidak berdosa, lagi on fire, atau saudara lagi semangat hidup dalam kekudusan. Tapi kalau saudara lemah, bagaimana? Saudara mulai menyanyi dengan penuh permohonan dan penuh rasa tidak percaya diri. Layakkan ku hampiri tatamu, layakkan ku memuji sembahmu. Karena merasa tidak layak. Kenapa rasa tidak layak? Oleh karena saudara tidak percaya karya darah anak domba Allah ini. Beribadahlah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Itu sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Kebenaran ini saya sudah sampaikan berkali-kali. Yang kedua, Bapak Ibu, apa keuntungannya kita bersatu dengan Kristus?
Yang kedua adalah kita telah menerima segala berkat rohani di dalam sorga. Perhatikan Efesus 1 ayat 3. Saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ia memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam sorga, karena kita bersatu dengan Kristus. Dalam terjemahan baru katakan, dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Bapak Ibu, semua kebutuhan roh, jiwa, dan tubuh sesungguhnya ada di dalam Kristus. Waktu manusia belum jatuh ke dalam dosa, berkat jasmani dan rohani, baik roh, jiwa, dan tubuh itu tersedia sempurna di dalam Taman Eden. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kebutuhan-kebutuhan fisik manusialah yang paling diutamakan. Kebutuhan rohani manusia telah diupayakan dengan berbagai cara, yaitu dengan mencari kedamaian dan ketenangan, dengan cara menciptakan agama. Lalu Tuhan menurunkan kebenaran-kebenaran perintah-perintahnya untuk mengingatkan manusia tentang betapa tidak berdayanya upaya agama manusia. Supaya setelah manusia berusaha dengan segala hukum-hukum agama, ternyata bahwa manusia tidak mampu memenuhi seluruh hukum agama tersebut. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, satu hukum saja di dalam Taman Eden telah membuat manusia terusir dari hadirat Allah dan terpisah dengan Allah selama-lamanya. Apalagi kalau ditambah hukum-hukum lain, pasti lebih berat lagi, lebih sulit lagi. Bapak Ibu Saudara, tetapi kita bersyukur di dalam Yesus Kristus. Ia telah memberikan kembali kepada manusia kebutuhan yang seutuhnya, terpenuhi secara seutuhnya, baik roh, jiwa, dan tubuh saudara. Tahukah Bapak Ibu Saudara, manusia sebenarnya sedang mencari upaya-upaya secara fisik, secara finansial, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya demi kebahagiaan dan masa depan. Orang-orang selalu berusaha bagaimana mengetahui nasibnya di waktu-waktu yang akan datang. Kenapa? Karena manusia takut apa yang akan terjadi dengan hidupnya di waktu-waktu yang akan datang. Itu sebabnya manusia berusaha dengan berbagai cara supaya terjamin masa depannya. Tapi banyak manusia tidak paham sebenarnya jaminan itu, baik roh, jiwa, dan tubuh, hanya ada di dalam Kristus. Dan yang luar biasa adalah ketika kita bersatu dengan Kristus, semua berkat rohani di dalam sorga telah disediakan bagi kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa semua kebutuhan hakiki manusia ada dengan sempurna di dalam Kristus. Ketika Dia datang menjelma jadi manusia dan mati di kayu salib, sebelum Dia mati menyerahkan nyawanya, Dia berkata sudah selesai. Disitulah terjadi titik baliknya saudara. Kutuk diubah menjadi berkat. Semua jalan manusia yang menuju kebinasaan stop di kayu salib. Setiap orang yang percaya diubahkan, dipindahkan dari gelap kepada terang, dari maut kepada hidup, dari kutuk kepada berkat Tuhan. Kenapa? Karena Yesuslah sumber daripada semua kebutuhan hakiki manusia. Itu sebabnya Yesus menjelma menjadi manusia 100%, sebagai manusia utuh, sempurna, tak kurang satu apapun. Itulah Yesus Kristus. Tahukah saudara, Kolose 1:19 berkata, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus Kristus. Jadi ketika saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, rohnya ditaruh di dalam diri saudara. Roh Anda bersatu dengan roh Allah. Sekarang kita ada di dalam Kristus, di mana semua berkat rohani
di dalam sorga itu ditaruh di dalam diri saudara melalui Kristus di dalam roh Anda. Jadi semua sumber daya rohani dari kerajaan sorga diberikan kepada kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah, Anda sangat beruntung. Anda sangat beruntung. Karena apa? Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi hidup kita menikmati kasih anugerah Allah, kasih karunia Allah tidak layak kita terima, tapi dilayakkan untuk menerima. Dari satu kasih karunia, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus, muncullah kasih karunia selanjutnya atas roh, atas jiwa kita, yaitu pikiran perasaan kita, dan atas tubuh darah daging kita, sampai satu saat kita diubahkan serupa dengan Kristus, memiliki tubuh kemuliaan. Itulah kesempurnaan kasih karunia Allah atas kita. Saudara menikmati semua ini hanya karena anugerah Allah sampai ke dalam kekekalan. Sebab itu Anda sangat beruntung. Di dalam Kristus kita sudah menerima pengampunan, pembenaran, hikmat, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, keberanian, belas kasihan, kekuatan, ketekunan, dan seterusnya. Semua hal-hal yang bentuknya tidak kelihatan secara fisik, tetapi itulah yang disediakan oleh Allah, melebihi hal-hal fisik, hal-hal yang dapat terpikirkan, hal-hal yang dapat saudara jangkau dengan mata saudara, melebihi harta apapun di dunia ini. Itulah sebabnya hubunganmu dengan Kristus menjadi harta yang terpendam, yang ketika ditemukan orang, ia menjual semua yang dimilikinya untuk membeli harta terpendam tersebut. Kenapa? Karena berkat rohani itu tak terukur, tak ternilai dengan apapun yang saudara miliki, yang saudara lihat dan mampu pikirkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga, apa untungnya saudara bersatu dengan Kristus? Karena saudara telah terjamin. Tidak ada yang dapat menjamin seperti hubunganmu dengan Kristus. Saudara terjamin dengan meterai tanda kepemilikan Allah. Apakah itu? Efesus 1 ayat 13 dikatakan, di dalam Yesus Kristus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Yesus Kristus kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Terjemahan lain katakan, ditandai dengan tanda milik Allah, miliknya yang dijanjikan itu. Jadi saudara telah diberi tanda bahwa saudara milik Allah. Saudara dimeterai bahwa saudara milik Allah. Bapak Ibu Saudara, pernah saudara mengadakan transaksi dengan meterai? Meterai itu adalah tanda keabsahan bahwa apa yang ditulis di dalam kwitansi tersebut atau di dalam surat itu ditandatangani di atas meterai, itu sah secara hukum. Bapak Ibu, ketika saudara percaya kepada Yesus, ketika saudara menyatu dengan Allah di dalam roh saudara, roh Allah datang di dalam diri saudara, dan inilah yang menjadi meterai saudara, tanda kepemilikan Allah atas saudara. Kalau saudara adalah milik Allah, tidak ada yang dapat mengganggu gugat saudara. Tidak ada yang dapat mengintimidasi saudara. Tidak ada yang dapat mengambil hak-hak saudara. Tidak ada yang dapat menceraikan saudara daripada apa yang dirancang Allah. Tidak ada yang dapat mengambil alih apa yang dirancang Tuhan atas saudara. Kenapa saudara takut? Saat-saat sekarang ini banyak orang takut. Takut corona, takut mati, dan seterusnya. Kenapa saudara? Oleh karena mereka tidak yakin akan hubungannya dengan Yesus Kristus. Saudara sudah dimeterai. Apapun yang terjadi atas saudara, itu dijamin dilindungi oleh Allah. Bukan berarti saudara petentang petenteng, ya, tidak melakukan apa yang disarankan
oleh pemerintah. Tapi Bapak Ibu Saudara, penting saudara tahu bahwa saudara dijamin oleh Allah sampai ke dalam kekekalan. Seperti dikatakan oleh ayat 14 dari Efesus 1. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian, jaminan warisan kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saat ini kita belum menerima 100% terhadap roh, jiwa, dan tubuh kita. Baru roh kita inilah yang sempurna, tapi jiwa kita belum sempurna, tubuh kita belum sempurna. Makanya nanti ketika Tuhan datang, disempurnakanlah tubuh kita dan jiwa kita, sempurna, utuh, tak kurang suatu apapun. Kita sempurna di hadapan Allah dan layak bertemu dengan Allah, layak bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi jangan saudara takut bahwa saudara tidak terjamin. Apa yang membuat saudara takut? Kebutuhan jasmani saudara, kebutuhan jiwa saudara, kedamaian, sejahtera, sukacita, sebenarnya Tuhan sudah sediakan. Kenapa saudara khawatir? Karena saudara penuh dengan kebimbangan. Atau bisa saja saudara selalu melihat angin. Ketika Petrus berjalan di atas air, ia berjalan di atas kemustahilan. Tapi ketika dia merasakan ada gelombang, ada angin bertiup, maka ia mengalihkan pandangannya dari Yesus kepada angin, kepada gelombang, kepada suasana, kepada situasi, sehingga dia tenggelam. Saudara tidak menikmati mujizat, kemuliaan Allah, kemustahilan terjadi atas hidupmu oleh karena selalu melihat situasi, selalu melihat kekuranganmu, selalu melihat keterbatasanmu, selalu menghakimi dosa-dosamu, menghakimi dirimu. Engkau sepakat dengan iblis bahwa engkau orang berdosa. Engkau sepakat dengan iblis bahwa engkau tidak layak. Engkau sepakat dengan iblis bahwa engkau tidak mungkin mengalami pemeliharaan Allah. Engkau sepakat dengan iblis bahwa tidak mungkin engkau sembuh, tidak mungkin engkau pulih, tidak mungkin engkau berubah. Saudara, mana saudara pilih? Saudara sepakat dengan roh Allah yang ditaruh di dalam dirimu, atau sepakat dengan iblis? Itulah yang akan menentukan seperti apa engkau menjalani kekristenanmu. Terima keberuntungan saudara, alami keberuntungan saudara, nikmati keberuntungan saudara. Karena Anda telah memiliki keberanian dan kebebasan mendekati Allah tanpa rasa takut, tanpa rasa tertuduh. Anda layak menerima berkat-berkat, segala berkat rohani yang tersedia di sorga bagi Anda. Dan Anda dijamin oleh meterai Roh Kudus untuk menikmati seluruh rancangan Allah atas hidupmu, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sayangnya banyak orang tidak menyadari hal ini. Apakah Anda menyadari? Apakah Anda percaya? Kalau Anda tidak menyadari, Anda tidak percaya, maka Anda tidak akan pernah mengalami keberuntungan-keberuntungan ini. Anda tidak akan pernah menikmati keberuntungan-keberuntungan ini. Jika saudara percaya, kebenaran ini memiliki dampak yang luar biasa. Semua sumber daya kasih karunia di dalam surga sudah diberikan kepada kita sekarang ini di dunia sampai di akhirat. Tidak ada orang yang seberuntung saudara dan saya di dalam Yesus Kristus. Sebab itu pelihara harta terpendam ini, pelihara harta yang mulia ini, hargai itu dalam hidupmu, dan teruslah bangun keyakinan, teruslah baca firman Tuhan, teruslah mendengarkan firman Tuhan, dan saudara akan terus bertumbuh dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah sepakat dengan tuduhan-tuduhan iblis yang membuat engkau terpuruk, jatuh, dan ia berhasil mencuri, merusak, membunuh, dan membinasakan engkau. Terimalah rancangan Allah yang terbaik melalui rohmu. Kiranya firman Tuhan ini membangun kehidupan kita, menikmati keberuntungan kita di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Amin.